Selamat pagi para pemirsa Dios dimanapun saja berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iksan dari Dios Channel yang selalu setia memberikan informasi tentang kehidupan kami, masyarakat Indonesia di kota Sydney. Pagi hari ini saya sudah berada di puncak sebuah property tower di kota Sydney. The developer adalah seorang pengusaha dari Indonesia yang bisa kita banggakan, Crown Groups. Tapi pada pagi hari ini, saya akan mengunjungi seorang anak muda yang berasal dari kota kecil di Jawa Tengah, kota Rembang. Seorang pengusaha yang sukses, yang patut kita banggakan. Ikuti terus saya akan mendatangi dia di kantornya di daerah CBD George Street. Dan nanti ikuti terus perbincangan saya dengan dia. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Pada pagi hari ini, saya mengunjungi seorang sahabat saya, Mas Nugroho. Halo. Seorang bisnismen muda Indonesia di kota Sydney, seorang pengusaha real estate yang cukup populer di kota Sydney, seorang penggiat bisnis yang berasal dari Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dulu telah mau menerima saya di pagi hari ini, mengganggu waktu sibuknya dalam berbincang-bincang sedikit untuk mengisi program diaspora kita ini. Saya akan bertanya sedikit bagaimana Mas Nuk memulai usahanya di Sydney ini. Apakah dulu datang sebagai pengusaha atau sebagai students? Saya menempuh pendidikan di UNSW sebagai sarjana bagian desain awal mulanya. Terus kemudian saya waktu S2 sekolah di University of Sydney. Saya diajak top di Sydney University. Ya, saya kebetulan dikasih kesempatan oleh Pak Iwan Sunito, Crown Group. Waktu itu sebagai data entry. Kebetulan waktu itu lagi settlement property. Jadi perlu data entry, semua klien-klien itu kita kontakin untuk settlement, Pak. Asal mulai dari sana. Jadi saya dikasih kesempatan Pak Iwan Sunito, diminta bantuan, bisa nggak bantuin untuk data entry. Tetapi karena waktu itu saya melihat ada kelemahan bagian desain untuk bikin settlement package, kita ngomongnya ya, setiap orang kan waktu settlement kan dikasih package brosur untuk tata cara bagaimana cara settlement, terus di dalam itu kayak buku-buku panduannya. Nah, waktu bikin buku panduan itu kan perlu seorang graphic designer. Waktu itu kan saya kan S1-nya kan graphic design untuk benerin supaya lebih bagus lagi lah. Jadi akhirnya jadi seorang data entry, dipercaya lebih sama Kim Rogers itu sales manager dan marketing manager Crown Group. Ngomong ke Pak Iwan Sunito, kenapa kita nggak hire Nugroho untuk ke atas lagi, untuk sebagai kayak casual job, not just like untuk membantu. Akhirnya di sana saya kerja bagian bantuin bagian desain. Setelah lulus S2, Pak Iwan tanya sama saya, apa plan saya? Saya bilang, saya mau, waktu itu sebenarnya plannya mau belajar bahasa ke Beijing. Tetapi karena masih nunggu PR, belum dapat PR, maka saya bilang sama Pak Iwan, saya melihat ada kekurangan di Crown Group. Waktu itu kita nggak punya internal sales agent. Jadi saya bertanya, apakah boleh kalau saya create satu divisi yang baru. Itu asal mulanya dari sana. Terus karena jualan build up itu sampai ke Indonesia juga, kerjasama dengan Pak Iwan Boyke itu. Makanya cikal bakal Crown Indonesia juga. Terus sebenarnya tanpa Pak Iwan Sunito ya saya nggak bisa seperti hari ini. Saya belajar sebagai beliau sebagai mentor saya. Ya. Terus akhirnya saya ketemu Randy Rahmat. Randy Rahmat itu beliau kenal dari klien saya. Jadi klien
Randy Rahmat ini partners atau bisnis partner saya sekarang di Sini Property Realty. Sini Property Realty ya. Ya, yang saya pegang sekarang sudah 9 tahun. Tidak kerasa. Jadi setelah itu saya punya klien itu ternyata tangan kanannya omnya Randy. Nah, dikenalin kenapa ini loh ada ponakannya bosku juga jualan properti, mungkin bisa jadi agent kamu. Randy waktu itu menjadi agent saya dan beliau memang orang yang luar biasa. Dia very good salesman. Dia jual banyak sekali di Crown waktu itu, the best sales for Indonesian agent ya untuk di Crown Group, terutama Top Right. Project pertama di Top Right dulu ya. Iya. Terus setelah itu, setelah kerja saya selama Pak Iwan Sunito 2 tahun, saya cita-cita saya itu sebagai entrepreneur. Iya, betul. Tapi kalau sekarang saya kerja buat beliau sebagai profesional, bakalan makin tua, maka kebanyakan orang makin tua itu makin takut jadi entrepreneur karena takut risiko. Betul. Ya kalau punya keluarga pertama kali kerja jadi entrepreneur itu bisa sukses ya puji Tuhan. Tapi betul, kebanyakan orang nggak mungkin mengambil risiko. Betul. Karena kalau sudah merasa nyaman ya mendingan stay di sana sebagai profesional, meniti karir setinggi mungkin sebagai profesional. Nggak ada salahnya juga. Tapi waktu itu memang kebetulan cita-cita saya itu sebagai entrepreneur. Ya? Maka saya bilang sama Pak Iwan Sunito mengundurkan diri dan saya membuat property agent, minta dukungan beliau juga. Sampai sekarang saya masih sering konsultasi dengan beliau karena gimana pun beliau adalah mentor yang sudah membuktikan beliau benar-benar sukses. Kan masuk tadi dari kota kecil Rembang, terus ke kota Sydney melanjutkan sekolah. Apakah dulu atau ada culture shock waktu pindah dari kota kecil ke kota metropolitan seperti Sydney ini? Ya pasti, terutama bahasa. Jujur aja sih nggak pernah kepikiran untuk sampai bisa tinggal dan kerja di Australia, terutama di kota Sydney. Kenapa? Karena kita bukan dari keluarga yang kaya raya, jadi kita ya cukup lah kurang lebihnya. Dulu saya pertama kali tinggal sini, tinggal saya juga di ruang tamu. Berjuang dari bawah juga. Dari nol ya. Semua cuman satu, kita harus punya visi untuk maksudnya ya kita mau ke depannya gimana, dan dengan visi itu kita mempunyai misi. Nah sekarang saya mau tanya nih Mas Nuk, waktu memulai karir sebagai pebisnis entrepreneur ini ya, apakah dulu ada halangan, hambatan atau kesulitan atau challenge yang harus dihadapi? Apa itu challenge-nya dan bagaimana Mas Nuk handle challenge itu dulunya? Setiap orang memulai suatu pekerjaan, bukan hanya entrepreneur, tapi semuanya itu pasti perlu bahan. Betul. Kayak kita mau masak nasi goreng aja paling gampang, kita perlu beli beras dulu, terus perlu memasak nasi, semuanya perlu proses, perlu persiapan ya. Ya, dan awal-awal pasti banyak salah untuk menghasilkan sesuatu yang punya sistem yang baik. Ya, waktu awal-awal bikin entrepreneur sendiri, saya dibantu oleh Rivia, adiknya Randy. Ya beliau yang membantu saya kerjain hampir day to day semua activity-nya yang seperti kayak, karena saya kan jualan property agent, maka perlu jual dan sewa. Karena waktu mulai cuma orang bertiga, saya, Randy dan Rivia, hingga sekarang kita punya beberapa anak sales ya. Kita memang beda dari agent yang lain. Kita pengennya fokus aja gitu. Kita maunya ke medium up, high end product. Jadi kita belum siap untuk ekspansi ke kota lain karena satu, kita cukup muda, cukup baru usaha kita. Dan market di Sydney cukup besar ya. Dan market di Sydney sebenarnya yang bikin besar adalah tergantung kita menilainya. Misalnya gini, misalnya nggak ada yang salah, mungkin seperti supermarket ya, mereka jual semua produk itu nggak salah. Tapi kita lebih pilih kita yang butik cuman beberapa produk yang memang premium dan demand tinggi. Jadi
kita dari nilai quantity tidak banyak, tapi dari nilai revenue mungkin Lebih besar. lebih besar. Jadi maksudnya gini, kita tim Small quantity but high quality ya dan kayak movie 300 Pak, nggak usah banyak-banyak orang, yang penting semuanya yang terbaik. Betul. Nah, jadi kita in the end nggak perlu terlalu capek dan pusing gitu. Jadi dulu pertamanya itu halangan utama sekali yang menjadi kendala yang dihadapi pertama itu apa itu? Kepercayaan. Kepercayaan. Karena membeli properti itu bukan kayak beli permen. Betul. Uang yang kecil, sehingga kalau ada salah ya dibuang aja. Betul. Kalau properti salah dijual lagi bisa ruginya banyak dan makan waktu. Analisa dan kepercayaan ya. Iya, jadi kepercayaan itu sangat penting waktu kita mau kerja sama orang ataupun kita hidup lah, penting harus ada kepercayaan. Betul. Jadi untuk membuat sebuah sales itu klien itu Percaya dengan kita dulu. ya paling gampang adalah orang kita kenal. Betul. Kalau orang nggak kenal ya pasti ngapain saya harus beli dari kamu, tidak dari langsung dari developer. Asih ya. Ya dengan adanya kepercayaan dan kejujuran, maka klien akan refer ke teman-temannya. Betul. Maka kita kalau sampai hari ini bisa sampai ada di posisi ini dan bisa survive walaupun ada COVID, ya karena kita punya integritas yang baik dari awal. Untuk membangun kepercayaan dan integriti yang tinggi itu, apa yang harus Pak Mas Nuk lakukan itu? Untuk bisa membangun kepercayaan daripada klien itu. Kita harus tahu yang kita suka dan kita lakukan dan harus fokus. Misalnya, saya itu fokus di daerah CBD dan daerah Eastern Suburb, khusus itu aja. Jadi aku nggak mau mikirin kayak orang mau tanya saya mau beli daerah di daerah West atau daerah North, daerah South. Saya nggak mau pusing gitu. Saya hanya mau daerah yang benar-benar harganya di atas 1 juta. Di bawah 1 juta saya sama klien pribadi saya ya, mungkin anak sel saya mungkin beda lagi ya. Mungkin ada setiap orang punya strength yang berbeda-beda, tapi kalau ditanya saya mayoritas perusahaan kita itu medium up. Jadi kita fokus daerah situ. Jadi setiap ada listing yang baru, setiap ada listing yang view-nya bagus, setiap ada listing yang harganya bagus, kita siap, kita langsung alert, langsung tahu. Tapi bayangin kalau kita kerjain semuanya, ada ratusan ribu properti di market. Bagaimana saya tahu mana yang baik? Pada di sana kan kita jadi kayak dokter spesialis. Betul. Dokter spesialis di daerah-daerah tertentu gitu ya. Iya, dengan dokter spesialis sama dokter umum kan harganya juga beda, Pak. Tadi itu kita menanyakan pertama mulai usaha, kemudian halangan atau challenge yang Anda hadapi, dan apa sih harapan Mas Nuk untuk masa depan dalam bisnisnya ini? Tentunya ya kalau bisa seperti Pak Iwan Sunito jadi developer, kenapa enggak? Betul ya. Satu, membanggakan nama keluarga dan juga bangsa Indonesia ya, bahwa ada orang Indonesia bisa ke luar negeri, terutama negara yang lebih maju dan bisa sukses. Betul. Kedua, kasih harapan buat semua orang yang dulunya mungkin kayak saya dari kota kecil, tinggalnya cuma di living room, di ruang tamu, bisa seperti hari ini, bisa sukses, bahwa semua orang punya opportunity. Jadi bukan harus orang yang kaya raya, orang yang sekolahnya harus nomor 1. Saya dulu juga sekolahnya bahasa Inggris saya juga jelek. Saya sekolah di Malang, SMK Kolese 1 Yosef. Ya, atau WAIN terkenalnya. Itu di sana 9 caturulan, 5 caturulan nilainya merah. Tapi sukses bisnis ya. Tapi sekarang sukses dalam bisnisnya. Ya, bisa tinggal di sini, bisa punya saya sebenarnya ada juga restoran. Ya, restoran nomor 1 di Central Park. Ya, yang penting kita harus punya visi the best. Kita kasih service yang terbaik. Itu restoran yang mana itu? Saya pernah ke Central Park. Fresh and Hot di belakang ya, di atas. Di atas. Di lantai 2 main mall-nya itu. Jadi pemirsa,
Mas Nugroho ini tidak hanya berbisnis real estate di Sydney, tapi juga berbisnis restoran. Seorang anak muda dari kota kecil Rembang di Jawa Tengah. Dalam 10 tahun sudah sukses menjadi seorang pengusaha di kota Sydney yang sudah pantas kita banggakan. Sekarang setelah sukses menjadi seorang pengusaha, kuncinya adalah keuletan, Mas ya, betul ya? Satu itu jujur. Jujur Ya, jangan lupa. Jujur. Kedua kita harus fokus. fokus. Ya, dengan juga- fokus kita jadi spesialis kan. Ada maksud baik. Maksudnya kita itu nggak mau menjahatin orang. Betul. Jadi, Itu jujur tadi. Ya. Kalau seandainya kayak jualan properti, kalau kita mengejar cuman komisi, maka kita bisa punya niat yang jahat. Betul. Tapi kalau kita punya niat baik, komisi itu income itu nomor 2. Nanti orang itu bakal kasih kita tambahan bonus karena Betul. setiap orang merasa kalau dia dikasihin sesuatu yang baik, dia tidak akan lupa lah, Pak. Puas dan Ya akan gitu, iya. kasih tambahan bonus. Jadi kalau saya jualan properti, saya merasakan kalau saya tidak mau beli, jangan saya jual. Betul. Waktu saya Jadi jualan betul-betul high quality yang dijual itu yang ya. saya suka, saya mau tinggal, saya mau Ya. beli, maka saya kasih advice ke klien saya untuk beli. Kalau saya merasa tidak nyaman, maka saya tidak paksa kasih untuk mereka untuk beli. Karena Betul. kalau kita nggak mau ya berarti jangan kasih ke orang lain. Betul. Kalau kita makan nggak enak, masa mau kasih ke orang lain? Betul, ya. Ya, jadi ya semua itu harus mempunyai maksud yang baik. Dan keempat itu integritas, yaitu menepati janji. Apa yang kita omongkan itu sesuai yang Dengan yang kita kita lakukan. lakukan, ya. Ya, itu kunci sukses saya untuk sampai hari ini. Oke, pemirsa Dios, dimanapun saja berada, itulah tadi bincang-bincang singkat kita dengan Mas Nugroho Susanto, seorang pebisnis muda Indonesia di kota Sydney, yang tidak hanya berbisnis real estate, tapi juga berbisnis restoran. Dalam usia yang cukup muda, jauh lebih muda daripada saya, beliau sudah sukses membangun bisnisnya yang bisa bikin kita bangga, orang-orang Indonesia di kota Sydney. Sebuah perjuangan dari seorang anak muda Indonesia untuk bisa berhasil menjadi seorang entrepreneur di kota Sydney. Pemirsa Dios, sekali lagi jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, Mas Nugroho. Oke, kita sudah berbicara cukup panjang tadi dan juga dengan interview. Nah, itu sebagai bincang-bincang pagi kita ini, saya berterima kasih sekali. Sama-sama. Waktunya, saya sangat menghargai sekali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat waktunya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, sampai jumpa lagi.